Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Leni Mika Firlia dengan NIM 21020143339. Perkenalkan teman-teman saya, Putu Ayu Listianovianti dengan NIM 21020143309 dan teman saya Nimadi Cahya Dewi dengan NIM 21020142200. Baik, kami akan mempresentasikan tentang strategi operasi. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Putu Ayu Listianovianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan membahas mengenai materi pertama, yaitu mengenai peran strategi operasi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkungan perusahaan saat ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan di sini memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan melakukan proses informasi demi mencapai distinctive competence serta tujuan operasi perusahaan. Pengertian secara umum tersebut menunjukkan jika strategi operasi sangat dibutuhkan dalam perusahaan jauh sebelum melakukan proses operasional. Tanpa adanya komitmen terhadap rencana yang sudah disusun, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Setiap perusahaan dalam suatu industri yang persaingannya sangat ketat pasti mempunyai strategi bersaing. Strategi bersaing dapat dikembangkan secara eksplisit melalui kegiatan-kegiatan dari berbagai departemen fungsional perusahaan. Pokok perumusan strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Keadaan lingkungan akan mempengaruhi semua perusahaan yang ada dalam suatu industri, sehingga kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan perusahaan menciptakan kekuatan yang berlainan di antara perusahaan-perusahaan dalam industri. Strategi operasional adalah suatu fungsi operasi yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Strategi operasi terdiri dari misi atau mission, kemampuan khusus atau distinctive competence, tujuan atau objektif, dan kebijakan atau polisi. 3 input strategi operasi adalah strategi bisnis, analisis internal, dan analisis internal. Strategi dan keputusan tidak selalu sama, tergantung apakah perusahaan cenderung pada strategi low cost atau strategi diversion. Timbulnya global corporation telah mengubah strategi operasi dengan harus melihat perspektif secara keseluruhan dunia, baik dalam hal fasilitas, lokasi sumber daya, desain produk, teknologi proses, logistik maupun organisasi. Learning curve menunjukkan hubungan antara unit cost dan akumulasi volume yang diproduksi, sehingga dengan mengikuti kurva ini, keunggulan bersaing dapat dicapai. Perumusan strategi operasi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen yang didasari oleh peluang dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi perusahaan meliputi yang pertama, ada visi dan misi. Misi perusahaan bermaksud menjawab pertanyaan what business are we in. Oleh karena itu, visi dan misi perusahaan penting karena yang pertama menjamin kesatuan pendapat mengenai maksud perusahaan. Yang kedua, memberikan dasar guna mendorong penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, memberikan standar pengalokasian sumber daya organisasi, menciptakan sikap serta pandangan yang senada. Dan yang keempat ada memudahkan pengenalan atau penjabaran maksud perusahaan dalam tujuan-tujuan lebih terinci. Tujuan perusahaan bermaksud menjawab pertanyaan why are we in business. Oleh sebab itu, tujuan perusahaan penting karena yang pertama, membantu perusahaan untuk memahami dirinya dalam kaitan dengan lingkungannya. Yang kedua, membantu mengkoordinasikan pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan tolak ukur bagi penilaian perusahaan. Dan yang keempat, memperjelas sasaran perusahaan yang hendak dicapai. Yang kedua ada core competencies. Core competencies adalah sumber diferensiasi bagi perusahaan yang memampukan mereka untuk membuat dan menawarkan produk, layanan, dan solusi yang unik bagi pelanggan.
Kemampuan yang dimiliki sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai kemampuan yang kurs atau inti, hanya jika kemampuan tersebut dapat membedakan suatu perusahaan dari persaingan secara strategi. Core competencies adalah pengetahuan perusahaan yang kolektif tentang bagaimana mengkoordinasikan keterampilan produksi dan teknologi yang beragam. Sejalan dengan definisi tersebut, Fiol berpendapat bahwa core competencies merupakan gabungan tertentu dari keterampilan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta cara sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadinya dibahas oleh Agristia. Nah, yang ketiga itu ada keunggulan bersaing dari produk. Keunggulan bersaing dari produk adalah keunggulan bersaing atas persaingan yang didapat dengan menyiapkan nilai pelanggan yang lebih besar. Dan nilai pelanggan ini bisa berupa penilaian terhadap harga produk yang mungkin lebih murah atau manfaat dari produk tersebut lebih banyak dibutuhkan. Nah, Posteret mengklarifikasi bahwa strategi keunggulan ini dikategorikan dalam 3 hal, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Keunggulan biaya merupakan bagian dari perusahaan. Yang keempat itu ada positioning. Nah, dilansir dari buku Marketing Management karya Philip Kotler dan Kevin Kaller, positioning dapat diartikan sebagai strategi untuk menciptakan citra perusahaan dalam produk di benak konsumen. Nah, baik itu konsumen individu, perusahaan maupun pemerintah. Strategi positioning mengembangkan keunggulan terhadap suatu produk, merek, nama, atau bisnis dalam bentuk hubungan asosiatif atau hubungan satu sama lain. Nah, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika menyusun strategi positioning. Nah, yaitu ada brand positioning. Nah, dalam strategi positioning mewajibkan seorang pemasar untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan pemasaran dan perbedaan antara brand pemasaran dan pesaingnya. Nah, selanjutnya ada materi keputusan dari strategi dalam operasi. Nah, strategi dalam operasi ini, keputusan ini dikenal sebagai keputusan operasi. Sehingga pada poin pokok pembahasan tentang teori keputusan strategi yang erat kaitannya dengan manajemen operasional menyebutkan terdapat beberapa keputusan strategis yang berkaitan dengan manajemen operasional. Di antaranya, nah yang pertama itu ada produk atau jasa. Perancangan barang dan jasa mendapatkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan atau keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perancang. Produksi dalam pengertian sederhana adalah keseluruhan proses dan operasi yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasikan input produksi menjadi output produksi. Nah, selanjutnya ini yang kedua ada proses dan teknologi. Teknologi merupakan mencegahkan suatu masalah atau membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, salah satu bentuk teknologi yaitu komputer. Komputer telah mengubah bidang manajemen operasi sejak komputer diperkenalkan pada bisnis pada tahun 1950-an. Nah, hampir semua sistem operasi ini mengelola yang namanya persediaan, penjadwalan, produksi, mengenal mutu, dan sistem biaya. Nah, sebagai tambahan, komputer digunakan secara luas dalam penggunaan optimasi kantor dan digunakan juga dalam bidang jasa. Penggunaan komputer yang efektif merupakan bagian yang sangat penting dari bidang manajemen operasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kapasitas dan fasilitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi kualitas. Penggunaan sumber daya spesifik, komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Ada dua pandangan dalam memakai kapasitas. Yang pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Dan yang kedua,
Dilihat dari sudut industri jasa, kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Adapun tujuan perencanaan kapasitas, sebuah keputusan yang diambil oleh seorang manajemen operasi dalam merencanakan kapasitas akan memberikan pengaruh-pengaruh yang berbeda terhadap perform. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain biaya, pendapatan, modal kerja, kualitas, dan kecepatan dalam merespon kebutuhan konsumen. Yang pertama, aspek biaya. Aspek biaya dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan permintaan atau tingkat output. Tingkat kapasitas yang melebihi permintaan berarti terjadi atau tingkat utilitas kapasitasnya rendah. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja akan dipengaruhi apabila ada keputusan operasi untuk memproduksi persediaan barang jadi. Yang ketiga, kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa akan dipengaruhi oleh keputusan perencanaan kapasitas, terutama pada perencanaan kapasitas yang melibatkan perubahan besar di tingkat kapasitas, seperti melalui perekrutan tenaga kerja baru untuk sementara waktu. Yang keempat, kecepatan merespon kebutuhan konsumen. Kecepatan merespon kebutuhan konsumen juga terkena dampaknya, seperti melaksanakan kebijakan persediaan dan menghasilkan kepuasan bagi konsumen, karena konsumen dapat cepat menikmati produk yang berasal dari persediaan tanpa harus menunggu produksi barang tersebut. Yang keempat, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu input yang terpenting dalam kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Demikian pula dalam organisasi bisnis, baik yang bergerak di sektor yang menghasilkan barang maupun jasa. Adapun tujuan dari tujuan strategi sumber daya manusia. Tujuan sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang diberdayakan secara efektif dan efisien. Akan tetapi, agar tujuan tersebut tercapai, maka harus dapat memastikan bahwa yang pertama, memperdaya secara efisien sudah mempertimbangkan kendala keputusan manajemen operasional yang lain. Dan yang kedua, kualitas lingkungan kerja sudah memadai baik fisik maupun psikologi, dan adanya komitmen maupun kepercayaan dari pihak manajemen maupun karyawan berjuang bersama untuk memenuhi tujuan umum. Ada juga berbagai batas-batasan yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan mengenai sumber daya manusia. Di antaranya adalah yang pertama, untuk menjawab pertanyaan apa, maka berkaitan dengan keputusan strategi produk, yaitu keahlian dan bakat yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan, dan masalah keamanan kerja. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan kapan, maka berkaitan dengan keputusan strategi penjadwalan. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan di mana, maka berkaitan dengan keputusan strategi lokasi, yaitu mempertimbangkan berbagai variabel yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi seperti kondisi iklim maupun suhu udara, pencahayaan maupun kualitas udara. Keempat, untuk menjawab pertanyaan mengenai prosedur, maka berkaitan dengan keputusan strategi proses, yaitu mempertimbangkan teknologi, mesin, maupun keamanan. Yang kelima, untuk menjawab pertanyaan siapa, maka berkaitan dengan masalah perbedaan individu dari kemampuan fisik maupun mental, seperti intelektual. Dan yang keenam, untuk menjawab pertanyaan bagaimana, maka berkaitan dengan keputusan strategi layout sesuai dengan pilihan perusahaan. Dengan mempertimbangkan batasan-batasan di atas tersebut, maka akan dapat dibuat 3 keputusan dalam strategi sumber daya manusia, yaitu yang pertama, perencanaan tenaga kerja, yang kedua, desain pekerjaan, dan yang ketiga, standar tenaga kerja. Materi yang kelima, kualitas. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 3 pendekatan dalam hal ini. Yang pertama, kualitas berbasis pengguna, di mana kualitas tergantung pada desainnya. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh pemasaran dan pelanggan. Yang kedua, kualitas berbasis manufaktur, yang biasanya diterapkan manajer produksi. Dalam pendekatan ini, kualitas suatu barang berarti pemenuhan standar dan membuat produk dengan benar sejak awal.
Dan yang ketiga, kualitas berbasis produk. Memandang kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Contoh, es krim yang benar-benar baik yang memiliki tingkat lemak mentega yang tinggi. Faktor yang menjadikan kualitas sebagai elemen kritis dalam operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, reputasi perusahaan. Kualitas menentukan persepsi orang tentang sebuah perusahaan. Bahkan dengan promosi segencar apapun tidak dapat menggantikan kualitas yang buruk. Yang kedua, liabilitasi produk. Tanggung jawab produk dapat berupa penghindaran terjadi kecelakaan atau kerusakan produk yang berakibat pada tingginya pengeluaran legal atau publisitas yang buruk. Dan yang ketiga, implikasi global. Kualitas saat ini menjadi perhatian dunia internasional, sehingga kualitas produk, desain, dan harga harus sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar global. Dan yang keenam, materi yang terakhir, sistem operasi. Strategi sistem operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik untuk berkompetensi dan menjadi kekuatan pergerakan dalam menghadapi lingkungan baru. Beberapa kecenderungan yang akan dihadapi perusahaan. Yang pertama, terjadi proses pengembangan produk yang lebih baik sebagai akibat perkembangan teknologi. Dan yang kedua, operasi pabrik dituntut untuk lebih unggul seperti profesional, kualitas, pengembangan produk, dan desain. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumin karena kami manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan Prama Santi. Om Santi 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 Om.